teman-teman, setelah tadi kita sudah tahu tentang detail dari beasiswa Fulbright, sekarang kita akan beralih ke pematerian yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara menulis esai atau strateginya gitu ya untuk dapat meraih beasiswa ini. Nah, sekarang kita sudah kedatangan Kak Nanak. Halo Kak Nanak. Boleh say hi dulu Kak Nanaknya? Halo? Sudah di room Zoom kan ya? Oke. Oke, ya, mungkin masih di mute ya. Oke, sebelum kita beralih ke pematerian Kak Nanak, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Kak Nanak ini ya. Oke, jadi siapakah Kak Nanak? Nah, ini akan saya share screen-nya, teman-teman. Oke, sudah terlihat teman-teman ya? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Jadi, Kak Nanak ini sudah mengenyam banyak sekali pendidikan dan juga memiliki banyak sekali pengalaman bekerja ya. Jadi sekarang ini Kak Nanak dari 2022 sampai sekarang itu menjadi Graduate Assistant at the Instructional Design, Engagement and Support University of Massachusetts, Amherst ya. Dan juga sekarang ini beliau menjadi Lecturer of English at the Edgar Broad Academic Chair at Siliwangi University ya. Dan selain itu juga sudah mengajak menjadi academic manager di Wall Street English, menjadi personal tutor, menjadi research and teaching assistant, dan menjadi teaching assistant at Jacobi Creek Charter School ya. Jadi sudah banyak sekali pengalaman mengajarnya. Dan untuk pendidikan beliau, sekarang ini beliau sedang mengenyam pendidikan S3 yaitu PhD in Teacher Education at University of Massachusetts di Amerika Serikat ya, jadi dari tahun 2021 dan sebelumnya juga super sekali nih beliau juga sudah menyelesaikan studi masternya in TESOL at University of Edinburgh di United Kingdom pada tahun 2016 sampai 2017. Wah. Sebelumnya juga beliau juga sudah menyelesaikan English and Political Science at Humboldt State University di Amerika juga. Summer course in English Business International of English Language Institute di Amerika juga. Dan S1-nya bahasa dan sastra Inggris di STBA Yapari Aba Indonesia ya. Wow, super sekali ya. Kemudian ini adalah daftar dari beasiswa yang sudah beliau dapatkan pada tahun 2021 ya. Beliau sudah mendapatkan beasiswa Fulbright Doctoral Degree Scholarship Grantee ya 2019 juga Grantee of Academic Writing of for International Publication. Kemudian 2017 University of Edinburgh Scholar by the University of Edinburgh. Kemudian Chevening juga, Global Upgrade juga. Jadi banyak sekali beasiswa yang beliau dapatkan ini ya. Dan awards serta grants-nya juga sudah banyak sekali ya. Dari Fulbright, Bronze Awards of Foreign Commonwealth, nominee of USA Edinburgh Teaching Awards, Best Academic, dan wah kalau dibacain semuanya kayaknya nggak habis-habis nih teman-temannya, saking banyaknya awards dan grants-nya juga. Oke, baik tidak usah berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung sambut saja pematerian dari Kak Nanak ini. Halo Kak Nanak, sudah ada di sini? I am here already. Oke, Morning selamat everyone. malam. Good night from there. Oke, good night. Oke, jadi sudah siap ya Kak Nanak ya? Yeah, I'm ready. Oke, that's ready. Oke, baik. Langsung saja kita sambut pematerian dari Kak Nanak. Kepada Kak Nanak, saya persilahkan. Thank you everyone from Brani Education. Hi, I'm Nanak. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, sorry. It's very cold here. Jadi nanti aku sedikit agak mungkin menggigil ya. So, anyway, I'm very happy to be here. Terima kasih juga yang sudah memantengi ya dari tadi. Mungkin start pukul 7 sampai sekarang. Di sana malam minggu, malam Sabtu, malam minggu ya. Jadi malam minggunya, malam minggunya bermanfaat begitu ya. So thank you for that. Aku akan sedikit berbicara mengenai essay. Tadi pembicara sebelumnya sudah banyak berbicara mengenai scholarship dan lain sebagainya. Mungkin aku akan sedikit memberikan informasi mengenai apa itu essay dan lain sebagainya. Kemudian juga miskonsepsi dan lain sebagainya. Oke?
I'll try to be very quick karena ini agak cukup panjang. Tadi nanti mungkin boleh di-share PowerPoint-nya, jadi nanti boleh dibaca di rumah. Because I don't think I have enough time to talk all about them. Okay, kita mulai ya. This is a picture of if you watch Monster University, because like when I watched this movie in the past, I was like, okay, I really want to go back to school because that's always on my mind. I want to go back to school again and again and again. I love to be in the library all the time. Jadi memang, suka berada di library. Jadi ini mengingatkan seperti Mike Mojeski come back to school and orientational as well. So that's just a little bit behind the scene of the picture. Yeah, this is I can talk, but a little bit about the essay, kemudian juga apa sih yang harus dipersiapkan dalam menulis essay, dan tentunya if you got any question, I'm happy to answer that as well. And let me know if my voice is not clear. I've already mentioned before, I'll just skip that one and skip this one as well. Sorry for that. Kita mulai dari what is scholarship essay mungkin ya, karena tentunya there are many kind of essays. Tentunya buat beasiswa itu apa sih yang membedakannya? That's something we have to understand. And there are many names of the essay for scholarship. Jadi dari beasiswa sendiri banyak sekali. Walaupun agak mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan secara objectives ya, ada personal statement, motivation letter, study objectives dan lain sebagainya. So don't be confused with this. Isinya hampir sama, tapi mungkin ada beberapa penekanan yang berbeda. Okay, and obviously one thing for sure, this is I can say the most crucial part. Walaupun nanti banyak hal seperti tadi Kak Adiba sudah bilang bahwa beasiswa itu tidak satu atau dua, it's very comprehensive assessment. Tapi essay tentunya is what the panels of judges can imagine about you as a person dari tulisan yang mereka baca. Karena kan tidak langsung interview, but they're gonna read your statement as well. Oke, ini beberapa essay beasiswa yang mungkin telah kita kenal ya di Indonesia. Ada Fulbright, Chevening, LPDP, kemudian Global UGRAD. Kita bisa kan, kalau kita perhatikan rata-rata mirip isinya, tapi dari penekanan katanya yang berbeda. But they are obviously asking about you, your contribution, and nanti pulangnya mau apa, dan lain sebagainya. Jadi intinya, aku selalu membayangkan bahwa yang namanya apply beasiswa itu seperti apply bekerja sama para pemberi beasiswa itu mencari orang yang memang bisa diajak kerjasama dengan mereka, satu visi misi dan lain sebagainya. Jadi kita anggap mereka itu bos kita. So you need to basically show you that kita ini memang apa yang mereka cari, oke? Jadi semua beasiswa punya kriteria masing-masing apa yang mereka cari dari orang, jadi tidak semuanya sama. Like in Chevening, for example, mereka mencari orang yang memang sudah bekerja, seperti mid-career ya. Jadi fresh graduate bisa juga apply kalau memang sudah punya jam bekerja yang mereka tentukan. Jadi itu perbedaan sedikit mungkin. So juga yang namanya beasiswa essay itu juga ada, nanti ada university essay. Jadi itu dua hal yang berbeda juga. Misalkan selain kita apply essay untuk beasiswa, juga nanti kita perlu apply untuk kampusnya ya. Contohnya kalau di US biasanya ada statement of purpose namanya ya. Kalau di UK biasanya personal statement. But again, it could be the same. Tidak selalu berbeda begini. So ini contoh university essay yang aku lihat dari Stanford GSE. Seperti biasa, nanti ini perlu diperhatikan. Jadi kita tidak bisa seperti apa yang menulis satu essay kemudian dikirim ke semuanya. You need to basically tailor, harus benar-benar diperhatikan apa yang mereka minta, kemudian kita rubah sesuai apa yang mereka inginkan. Oke, jadi tidak bisa you send one essay for all. Jadi harus benar-benar kita sesuaikan dengan apa yang kampus kita minta. Oke, jadi memang cukup panjang perjuangannya. Kalau misalnya kita apply 5 essay, 5 kampus, maka kita harus benar-benar menyesuaikan untuk 5 kampus yang berbeda. And hati-hati juga kalau menyebutkan nama kampus, kemudian kita lupa edit begitu ya. Misalnya nama kampusnya Stanford, kemudian kita pakai essay itu untuk apply kampus lain, and lupa merubah itu juga bisa
bisa cukup fatal. Jadi so you need to be very careful in that as well. Ini contoh essay untuk masuk ke Edinburgh di MSc TESOL yang aku kemarin apply. Juga perhatikan berapa kata yang mereka minta. Ini penting sekali. Jadi karena cenderungnya kalau kita menulis essay diri kita, we want to tell many things. Banyak hal yang ingin kita ceritakan, but we need to filter. Jadi kita harus benar-benar tahu which one that we want to tell, which one that maybe not really important. Jadi harus benar-benar diperhatikan. You cannot say many things in that karena ada kata yang dibatasi. Point to remember one, there are essays for scholarship and essay for the university. Itu yang harus dipahami. Similar content, but it could be different in terms of the emphasis. Scholarship normally general goal statement. University normally specific goal. What I mean by specific goal itu biasanya harus benar-benar diceritakan kenapa sih kampus itu. Okay. Kalau scholarship seperti Fulbright kan biasanya agak general ya. We do not even mention the university karena nanti akan dipakai oleh Fulbright Committee untuk apply to the university as well. Personal statement versus study objectives, ini mungkin ada sedikit perbedaan juga. Personal statement or SO, biasanya untuk masters, PhD, exchange juga. Ini contoh study objektifnya Fulbright. I hope it's still the same ya. Nanti kalau misalkan ada yang berubah, mohon dicek di website Aminef untuk informasi yang paling terkini ya. It could be different. Tapi ini sedikit contohnya. Nanti kita breakdown ini sedikit di slide selanjutnya, oke? Okay? Dan ini untuk personal statement. Jadi ada 2 essay yang perlu kita tulis untuk Aminef. Untuk if you want to apply Fulbright. So, point to remember to everyone, SO or statement, what is SO? Study objective, sorry. Biasanya tentang you and your field of study, it's significant, and it could be a little bit argumentative as well. Tend to be technical in writing karena you need to mention your field of study and the significant as well. Personal statement is more about you, jadi lebih ke who you are as a person, apakah punya pengalaman sosial dan lain sebagainya. And the essay form is a little bit more into narrative, jadi kita berbicara mengenai siapa diri kita. It's like kind of telling a story. Okay, where to start? Ini yang paling penting ya. Dari mana kita mulai? So I'm gonna just give you a little simple framework. So to ask you whenever you wanna write an essay. So first, obviously, you need to ask who you are. This is an easy question, but it's hard to answer because we have multiple identities, right? Sometimes aku ini siapa gitu ya. Versi aku yang mana yang mau aku diceritakan, that's something like it's really hard sometimes to tell. So you definitely need to look deep into yourself. Siapa kita sebagai personal and professional juga. And who are they? Di sini adalah para pemberi beasiswa, oke? Jadi tidak bisa kamu misalkan ya apply untuk LPDP, Chevening, and Fulbright disamakan because they have different visi dan misi. So you need to understand who they are, apa yang mereka cari as I mentioned in the beginning. Why is it should be me? Okay. It's me, why should be me? Ini penting juga karena kan there are many applicants juga ya, Kak. Banyak sekali yang melamar. Jadi, kenapa harus kita sih, like what makes us stand out? Kemudian what is my dream? Dalam artian apa sih visi misi kita ke depan yang ingin dibawakan, yang ingin kita ceritakan ke mereka? Because you present a case, right, to them. And whether your case is interesting or not, could depend on the way you write and the way you tell it, okay? Karena bisa saja ada field of study yang sama. Banyak orang yang mungkin berbicara mengenai, okay, I want to talk about, let's say, AI. But the way you tell it, that makes the difference, okay? And then what is the dream artinya? Yang tadi ya, visi misi mereka itu apa yang mereka cari dari para penerima beasiswanya, which is at the end of the day, how can we work together? Okay, bagaimana bahwa kita menyatukan mereka dan kita, okay? So, perlu sekali untuk really deep into their website, mengerti mereka itu seperti apa, berbicara dengan para alumninya, karena biasanya suka ada benang merah yang bisa kita pakai ya, bahwa ini siapa, para alumninya itu seperti apa. Okay, let's continue. Okay, we're gonna start with the step 2, yaitu decoding question, okay? Tadi Kak Adiba sudah berbicara sedikit mengenai essay juga. So, kayak ini contoh essaynya. I think I use essaynya, okay, Fulbright ya.
So decoding artinya you need to read the question and break down agar bisa memahami apa sih yang mereka tanyakan. This is really easy way to start your writing an essay. Okay, so contohnya di sini ada one, a clear and detailed description of your study objectives. Ini penting ya memahami instructions. Aku mengajar mahasiswa dan banyak mahasiswa yang kurang peduli membaca instructions, and to me that is not good. Instruction itu perlu ya, karena kalau salah bisa salah ke bawahnya. So you need to really understand what it means by clear and detail. Artinya tidak bisa bertele-tele begitu ya. It must be clear but detail. Okay. Give your reason for wanting to pursue them in the US. Artinya give your reason kenapa harus belajar di US. Why not in other countries, for example. Describe the kind of program you expect to undertake and explain. Ini juga beda ya, antara describe and explain is different. Describe means like you just describe, but explain you need to give your reasoning. Okay? So ini ya hal yang penting harus diketahui dari yang namanya kita bilang sebagai action verb ya. Karena ini ada perbedaan in the way you tell it. So, okay, that's a little bit. Ketika kita sudah decode, kita bisa mulai menjawab satu-satu, which is the next step is, this is, we decode the personal statement as well. Provide a narrative statement describing how you have achieved your current goals. Artinya, narrative statement means you tell a story, okay? For example, when I was a kid, that's kind of telling a story, right? Describe any significant factors that have influenced your education or professional development and comment on the number of years of practicals. Okay, so jadi perhatikan kata-kata yang begini di essay, okay? Kemudian di breakdown dan dijawab satu-satu, baru nanti di combine di akhir. Okay, let me check my time. Okay. And do not be a mere listing of fact. Ini penting ya, karena I say as a laundry list, banyak dari kita yang cuma menyebutkan seperti CV, tapi sebutkan lagi, don't do that. You need to tell the story. Okay, jadi bukan hanya I got this, I got that, I got this, I got that. But you don't tell the story. Okay, karena mereka bisa baca itu di CV. So please do not just list, okay, but you tell a story. Kalau di CV banyak achievement, mungkin mention one or two that are very significant. Okay, jangan di list lagi semuanya. Okay, karena kalau kita membaca list dan membaca story itu berbeda pemahaman. Membaca list itu kayak boring sekali gitu, but membaca story is like, you know, people like story, right? And that's it. Ini spesifik untuk Fulbright itu tidak mention US universities. Walaupun di aplikasinya boleh sebutkan nama kampus, tapi di essay biasanya tidak, karena nanti essay ini akan dipakai oleh Fulbright untuk apply. Okay? Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa Fulbright akan apply kampus atas nama kita. Okay? Walaupun kita boleh juga apply kampus sendiri, mereka membantu kita juga. Okay. The next step is drafting. I'm gonna give you the burger paradigm. Maybe all of you already know this, but it's for me it's easy to understand how to write an essay. Karena banyak yang masih bingung apa sih yang harus dimulai. Okay, so imagine like a burger. You have the top bun, which is that's the introductions. You've got the meat, that's the body, and you've got the bottom bun, which is the conclusion. Okay, so just three of that. Remember it. Okay. Semua orang suka burger ya, I love burger. So I think that's easy to understand. Dan juga banyak hal bumbu-bumbu. That's the spices. Artinya kita tidak bisa menulis kayak cuman ya itu tadi ya listing, but you need to tell the story. Membuat ada rasanya, okay? Seperti kecap itu atau saus sambal kalau di kita kan membuat rasanya lebih enak gitu ya. Tanpa itu mungkin ada yang kurang. So that's a little bit what you have to understand as well. Nah, kita mulai drafting ya, introduction. Ini sangat penting karena first impression matters. Mau tidak mau, suka tidak suka bahwa orang melihat itu dari first impression. That's the fact as a human. We see people at the beginning and we judge them, okay? We all judge people from the way they look, what we see in the beginning. So first impression matters. You need to grab the reader's attention. Bagi yang mau menulis, belajar academic writing pasti sudah tahu ya. Yang namanya hook, for example. And don't forget to tell your thesis statement. Artinya, essay ini tentang apa sih?
Ini penting juga disebutkan di awal, oke? So, jadi esainya itu sangat sistematik. That's in the introduction. This is an example of my introduction, tapi ini untuk essay aku pakai untuk Chevening. Oke, jadi, oh bukan, ini untuk Fulbright, oke, sorry. So, if there is one question and I have been trying to understand, oh begitu ya, ini anak mau bertanya apa, begitu kan. So, it's like, jadi tidak harus selalu awalnya, my name is kind of almost everyone does that, so maybe you do a little bit different, okay? Either go back to the past or something very significant to you, atau aku selalu berandai-andai begini, begitu, okay? Jadi awalnya menarik begitu ya. To me this is interesting. Dan tentunya mungkin bagi Fulbright juga karena that's why I am selected, okay? Could be that's one of the factors. Okay, clear ya. Let me next. The second was drafting the body. Oke, tadi the body ini adalah isinya. Imagine burger without the body, just not a burger anymore. Hanya rotinya saja ya, tidak enak ya. So the body is like the most essential thing because that's where you tell your reasoning. That's where you tell your thesis statement. Okay, which is you need to develop arguments that we've already stated in the introduction, okay? And then don't forget to contain important facts. Jadi bukan hanya opini, terutama untuk studi objektif, please don't just your opinion, but you need to also mention beberapa fakta yang terjadi di lapangan, okay? And it is your story, and make sure story-nya itu coherence and cohesion as well, okay? Ini butuh waktu sebenarnya cara develop argumen yang baik, but if you read a lot and if you write a lot, it will be easy for you. Tapi kalau masih awal, then you need to learn how to write, okay? Belajar cara develop argument. Karena banyak orang yang develop argumennya itu agak kurang logical, misalkan, okay? So that's what you need to learn. So in the body, you need to tell basically, for example, like in my case, ya, why teachers? Why it is the school of the teachers? Apa sih yang terjadi dengan guru di lapangan saat ini? What would you do to help the school? Why there? And plan upon returning, something like that. Oke, yang terakhir adalah conclusion. Oke, tentunya burger tanpa roti bawahnya juga aneh ya. I'm not gonna eat a burger without the bottom bun. So I want to eat the complete burger. So conclusion is basically to restate your arguments. Artinya poin itu dijabarkan lagi di bawah, but you need to use different words to say that. Jadi jangan mengulang lagi. Aku selalu membayangkannya begini bahwa yang namanya manusia ketika berbicara tidak semuanya ingat apa yang kita bicarakan. That's why at the end we need to have conclusion, which is ini loh poin aku, oke? Karena rata-rata orang hanya ingat di awal dan di akhir ya. So that's like the way we normally think. So to remind the readers all your points and final impression matters as well. Jadi if you open it nicely, you need to close it nicely as well, okay? Jadi kalau di awal dibuka dengan baik, maka tutup dengan baik juga. Jadi jangan dibiarkan menggantung, oke? Sesuatu yang menggantung itu tidak enak. So you need to decide whether you want to close this, like how you gonna close this door, okay? How you gonna close your case, okay? So you need to be firm. Like this is me a little bit of my way I close it. Jadi close-nya aku langsung melebar lagi ke so I start with something big and then, boil down and then end with something big as well. Artinya, end with something general juga. Okay, so that's normally when we make an essay. Okay, how about the content? Okay, make sure it answer what they ask you to write. So, aku selalu bilang ke student bahwa a good essay is essay yang menjawab pertanyaan. Okay, bukan essay yang pertanyaan A menjawabnya B, itu banyak kok yang begitu. Ini jadi poinnya apa, gitu kan? So, you need to answer what they ask. That's why tadi di breakdown apa saja pertanyaannya. Okay, ini contoh strukturnya. Ada main idea, supporting. Ini lebih ke technical writing ya. So, kalau nanti ada kelas writing mungkin bisa diambil juga. And then you need to give evidence. Jadi jangan hanya show, jangan hanya tell, but you need to show. Okay, I'll tell you more about it at the end. Jangan lupa juga melakukan research apa yang terjadi di lapangan sekarang. Jadi jangan hanya semata opini ya. Obviously grammar matters, okay, but in my opinion delivering point matters more. Karena aku pernah dapat mengirim essay yang banyak typo, tidak terlalu banyak typo, maksudnya banyak yang grammarnya tidak benar-benar tepat, tapi aku bisa terpilih juga because
if they understand your point, I sometimes they understand that. Okay, mereka tidak benar-benar grammar Nazi yang sangat strict ya. But obviously harus diperhatikan, bukan berarti kita mengirim essay yang grammarnya acak-acakan juga ya, karena it tells who you are as well as a person. And stay to the word limit if they state it. Oke, tapi rata-rata memang memberikan. Atau kalau tidak word limit, biasanya page ya, berapa page yang boleh dikirim. Oke, apakah 1 halaman atau 1.000 kata. So remember that as well. So these are something that you don't do when you write an essay, don't know what you want. Okay, obviously. Write something irrelevant, itu tadi ya, harus dipilih mana sih yang kira-kira relevan dengan beasiswa ini. Oke, jadi tidak bisa semuanya kita cantumkan juga. And do not ask someone to write your essay, apalagi menggunakan AI. Okay. Like me, I know if my student use AI because I can. It's just different. Okay. Please don't get sappy and dramatic. Walaupun hidup kita penuh perjuangan, it doesn't mean like we have to, be dramatic. Okay. Apapun harus in moderation. Okay. Tidak selalu harus berlebihan. Okay. So don't be too wordy, too many big words. Aku pernah membaca sebuah essay yang there are so many big words, jadi seperti adjective yang sangat-sangat besar. Aku yang baca malah bingung, karena pusing ini. It's just overwhelming to me. Jadi standar saja. Sometimes something simple is better. Okay. Please don't copy other essay. Makanya kalau menulis essay, menurut aku tulis dulu punya sendiri. Jangan minta contoh orang lain. It's okay, but sometimes ide kita ini jadi tidak keluar begitu. Aku menulis dulu sendiri, kalau sudah jadi, kemudian aku lihat punya orang, mungkin compare begitu ya. And please don't be cliche, artinya jangan terlalu juga melakukan yang terlalu yang sering dilakukan. Oke, misalnya memberi quote di awal, it's okay, but I think that's just too cliche right now. So do something different, okay? Satu lagi yang aku ingin sampaikan juga penting bahwa yang namanya menulis essay atau menulis beasiswa itu tidak ada shortcut, okay? Mungkin banyak persiapan beasiswa dan lain sebagainya, but at the end of the day it depends on you. Oke, jadi tidak bisa kayak kita ikut persiapan 1 minggu, kemudian kita akan menjamin lolos, tidak ya, karena there are many factors contribute to the way whether you selected or not. Jadi tidak ada shortcut ke beasiswa, oke? Jadi artinya benar-benar apapun harus dipersiapkan. Okay. There are many things going on behind the scene that sometimes it's just really hard to say. Okay, next, do we need proofreading? Obviously, that is, writing's a process anyway. Sometimes writing doesn't have the end, okay? Karena kalau kita edit lagi, oh ini lebih baik kita edit lagi lebih. But at the end you need to decide, okay, which version that you wanna actually send, okay? Jadi jangan sampai terlalu overthinking. Aku edit lagi, oh ini lebih baik karena it's not gonna finish, okay? So silakan di proofread, okay? Atau bisa bantu teman juga untuk membaca dari perspektif mereka, okay? Menurut mereka bagaimana? But at the end it's your story anyway, so you decide for yourself. I think I still have time. Do I have time left for this? Sudah habis sih Kak, sudah 20 Oh, menit. I'm sorry. Yeah, I love talking, so sometimes it's gonna go. Yes, okay. That's great. Yeah, maybe I just say a little bit about this, yeah. So Sure. please remember this three about logic, emotion, and credibility. Artinya ketika menulis essay ini semua harus ada. Logic artinya your essay must be reasonable, okay? Memang essaynya, logical. Emotion artinya memang harus ada sisi emosinya because we are human, right? Itu tadi, okay, yang spicesnya itu harus ada. And credibility artinya memang what we tell is what we do. Okay, kalau kita sebagai teacher and kita berbicara mengenai pendidikan, then people will understand because you are a teacher, right? Tapi kalau kita misalnya sebagai seorang di luar field of our study berbicara mengenai itu, then normally we do not believe that. So you need to show your credibility that you are the expert in this field. So you need to tell that as well. Ya, ini ada breakdown-nya, nanti mungkin boleh dibaca di slide-nya, okay? So, because there are many ways to make that final word. Your essay is about you, okay? About dunia, so big. Your past, your present, and your future, okay? Imagine that, okay? There are many applicants as smart as you, or even maybe more brilliant, but they are not you, so they don't live your life, so be who you are. Write like you're telling the story, what you care about, and what you've done about it. Be yourself, but bigger. Okay, artinya everyone can be themselves, but what is something different from you? And exactly,
Yes. I can say more. I think that's it. I can say it. Oke, yang tadi ya, nanti boleh dibaca juga untuk memulai ini. Yeah, I'm done. Oops, sorry. Oke. Oh yeah, if you got any question, please you can ask it. You can visit my website or my blog, or you can send me email here as well. Yeah. Oke. Thank Ya, you. baik. Ya, terima kasih banyak Kak Nanak. Ya, oke, boleh teman-teman beri tepuk tangannya yang meriah buat Kak Nanak ya. Kasih tepuk tangan virtualnya. Oke, wow. Pematerian yang sangat luar biasa sekali ya terkait strategi penulisan esai ini benar-benar sampai ke detail-detail strateginya. Oke, karena Kak Nanak ini sebenarnya waktunya sangat terbatas sekali, jadi cuma bisa sampai jam 9.15. Mungkin satu pertanyaan bisa Kak Nanak? Masih cukup nggak? Sorry, I have another meeting after this. Oh, oke, berarti nanti kami but I can akan answer kirimkan it. ke Kak Nanak aja ya. Sure, yeah, Okay. I'm happy to do that as well. Oke, ya. Baik, sebelum Kak Nanak meninggalkan ruangan Zoom kita, marilah kita ucapkan terima kasih bersama kepada Kak Nanak. Oke, terima kasih Kak Nanak ya atas pematerian yang sangat luar biasa. Benar-benar sangat menginspirasi dan benar-benar membantu para pencari beasiswa yang sedang menulis esai ya. Oke, jadi mungkin nggak bisa foto bareng ya, mungkin kayak di screenshot aja. Oke, terima kasih banyak Kak Nana, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan good luck sama acaranya dan see you Kak Nana. Thank Terima you kasih. everyone. Bye bye. Ya, bye bye. Oke. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita sudah berada di acara sesi tanya jawab ya, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan kepada para pemateri kita, dan mohon maaf sekali untuk pertanyaan kepada Kak Nanak belum bisa dijawab secara langsung karena memang beliau sedang ada keperluan. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi Kak Nanak langsung atau nanti bisa lewat kirim di chat sini aja ya. Nanti kita akan coba tanyakan jawabannya. Nanti mungkin kita bisa di-post di Instagram Brani Education ya, Kak Ulfa dan Kak Irma ya. Oke, baik. Nah, oke teman-teman. Jadi dari semua yang sudah kita dengarkan dari para pemateri kita, intinya adalah kita harus persiapkan semuanya luar dalam ya, dari dalam diri kita dan juga persyaratan-persyaratannya. Langsung saja nih teman-teman, kita ke sesi pertanyaan. Teman-teman boleh kirim pertanyaan di kolom komentar atau nanti kalau masih ada waktu kita bisa berikan kesempatan untuk bertanya langsung ya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Ini ada dari Kak Irma ya, dari tim Brani Education nih ya. Untuk Kak Adibah. Kak Adibah, bagaimana sih cara mengajukan beasiswa dari universitasnya? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Terima kasih. Oke, Kak Adibah mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Ya, iya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Irma. Jadi sebenarnya biasanya kalau misalkan daftar universitas ke Amerika Serikat, ketika mendaftarkan itu biasa lewat portal teman-teman. Ketika mendaftarkan itu nanti akan ditanya apakah kamu mau apply beasiswa langsung. Jika iya, klik gitu. Jadi sebenarnya itu as simple as click that. Terus mereka akan melihat apakah mereka punya dana atau punya sponsor yang sesuai sama background kita, profil kita dari mana. Dan sebenarnya ya orang-orang dari Indonesia kita termasuk kayak underrepresentative kalau untuk international student di Amerika Serikat. Jadi kalau dilihat komparasi sama banyaknya populasi Indonesia, representasi Indonesia yang belajar di US itu sangat sedikit, dan kita termasuk person of color, masih termasuk developing country, jadi mungkin akan banyak beasiswa yang bisa kita dapatkan. Jadi as simple as like click the box gitu. Tapi ada juga teman-teman saya di Fulbright yang diminta oleh IIE untuk mengisi aplikasi pendaftaran yang lain, yang misalkan teacher itu ada yang dari Teacher Association, ada yang Women Scholarship kayak gitu. Jadi nanti tergantung dari Fulbright kita diminta untuk mengisi yang mana. Kalau dari saya pribadi, as simple as like mereka yang bantu tick the box gitu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Adiba atas jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa
menjawab ya Kak Irma ya. Jadi tinggal klik saja. Begitu. Oke, baik, terima kasih Kak Adiba. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Suci Esko IAIN nih. Nah, untuk Kak Rizka nih ya, untuk study exchange dari semester berapa kita sudah bisa mengikuti program tersebut dan keunggulan apa yang harus kita miliki sehingga bisa lolos di program tersebut. Oke, kepada Kak Rizka mungkin boleh langsung dijawab ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih buat pertanyaannya Kak Suci. Nah untuk semesternya, kalau U-Grade itu bisa daftar at least sudah menyelesaikan semester 1 di kampus gitu. Jadi at least sudah ada transkrip nilai dulu nih at least semester 1. Nah karena biasanya U-Grade itu bukanya November tanggal 1 ya, berarti itu udah semester ganjil, maka biasanya yang bisa daftar itu udah mahasiswa semester 3. Nah, maksimumnya yang bisa mendaftar itu sampai semester 5, kayak gitu. Karena ekspektasinya adalah saat balik itu masih ada 1 semester tersisa. Jadi buat teman-teman yang masih di sekitar semester 3 dan semester 5, atau mungkin bisa coba juga yang di semester 7 gitu, kalau emang rencananya akan lulusnya agak lebih lama, tidak 8 tahun gitu kan. Karena proses U-Grade itu seleksinya itu sekitar 1 semester, kayak dari Desember itu tutup aplikasinya, terus benar-benar berangkat itu di bulan either Agustus kalau milihnya fall semester, atau berangkatnya Januari tahun depannya lagi di musim gugur atau spring semester kayak gitu. Jadi itu sih untuk semesternya. Nah, kalau untuk keunggulan apa? Yang pertama mungkin IPK-nya kalau bisa 3 ya minimum kayak gitu dipertahankan. Terus yang paling penting, they are not looking for the smart students. Mereka bukan cari benar-benar yang pintar siapa, but they are looking for someone who need the scholarship. Mereka butuh orang yang memang butuh beasiswa itu. Kenapa kalian butuh? Nah, kalian explore di situ. Apa yang mau kalian benar-benar pelajari di sana? Apa passion kalian? Dan mungkin yang kalian benar-benar ingin dapat ini pas berangkat dan belajar 1 semester di sana. Dan juga yang penting mungkin bisa kalian tunjukin kontribusi kalian selama jadi mahasiswa atau ke masyarakat itu seperti apa, either di lingkungan kampus atau di luar kampus, komunitas sosial atau kegiatan volunteering itu akan sangat menjual. Karena mereka sangat appreciate orang-orang yang mau jadi volunteer karena kalian berbagi ya. Jadi mereka tahu nih, oh kalian dari sini, dari di Pontianak tuh udah misalnya teman-teman yang sudah di kotanya masing-masing gitu kan, sudah berbagi kepada yang lain, nah berarti nanti pas pulang tuh pasti bisa juga berbagi lagi nih, berbagi cerita atau berbagi hal apapun yang kalian dapetin di Amerika. Gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizka ya. Jadi at least sudah menyelesaikan 1 semester dan masih punya 1 semester yang tertinggal gitu ya. Oke, dan dipersiapkan semuanya. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan Kak Suci ya. Terima kasih Kak Rizka. Kemudian ada satu lagi nih pertanyaan anonim ya. Katanya tidak mau disebutkan siapa yang bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih tips lulus di Universitas Columbia? Berarti untuk Kak Adiba ya. Oke, jadi tips sukses belajar di sana terutama di New York City-nya bagaimana? Terima kasih. Oke, silakan Kak Adiba. Ya, terima kasih atas pertanyaannya anonim. Ini tips mendaftar apa tips ketika belajar? Atau dua-duanya? Mungkin boleh dua-duanya. Tips lulus sih Kak ya. Jadi gimana biar lulus di Universitas Columbia? Oh, bisa lulus. Alright. Kalau di Columbia University itu tempatnya di New York City. Jadi to be honest ada banyak distraksi, ada banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan dari A sampai Z apapun yang kalian mau kayaknya ada di situ. Karena itu harus pintar-pintar benar-benar tahu prioritas, dan prioritas itu bisa shift ya, bisa ganti-ganti. Misalkan kalau misalkan ada paper, ada PR ya pasti belajar dulu. Karena Columbia juga kayak gitu. Kebanyakan mereka tuh study hard but play harder. Jadi kalau udah mulai Jumat, Sabtu, Minggu, mereka biasanya ya senang, kalau misalkan anak-anak ya senang kumpul-kumpul kayak gitu ya. Di sana ada banyak kafe,
ada banyak tempat nongkrong, ada banyak kegiatan di luar juga. Kalau yang suka kegiatan sports, ada juga sports club dan sebagainya. Nah, itu harus tahu prioritasnya. Tapi karena kita dapat beasiswa juga, kalau saya dapat beasiswa juga, udah pasti ketika ada PR, ada reading, itu dulu yang diutamakan. Tapi nggak lupa juga ketika udah mulai weekend, biasanya mulai Jumat itu udah nggak ada kelas, itu mulai kumpul sama teman-teman, keluar. Di sana ada banyak hal yang nggak ada di sini gitu, seperti nonton Broadway show. Silahkan, itu salah satu bagian dari experience yang mungkin cuma sekali dalam seumur hidup yang kita bisa coba. Jadi silahkan dicoba, tapi jangan lupa prioritasnya. Kalau saya di sana tuh saya juga kerja karena shortfall tadi. Jadi saya kuliah, kerja sama ya sambil main-main, terus ikut volunteer juga, and it worked out well kayak gitu. Karena menurut saya apalagi belajar di sana walaupun sulit, ada banyak reading, tapi yang namanya dosen itu biasanya ngasih office hours, namanya office hours. Jadi ada waktu memang untuk mahasiswa datang setiap minggunya, mereka biasanya ngepost ada jam berapa aja bisa didatangi kapan saja gitu. Saya ingat banget ada mata kuliah yang saya nggak bisa, jadi setiap minggu saya datang. Dan itu nggak masalah sama dosennya. Setiap minggu saya datang, tanya PR, teman-teman tanya PR. Dan as soon as you did everything, yang penting udah mengerjakan sebisa yang kamu bisa kayak gitu ya, nilainya pasti bagus kayak gitu. Don't worry about nilai atau, dan menurut saya mungkin lebih susah dapat nilai di Indo daripada di US. It's based on my personal experience gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, daftar aja dulu, coba aja dulu ya. Semoga keterima. Oke, amin ya. Terima kasih Kak Adiba. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Kak Anonim ya. Jadi maksimalkan saja semuanya, maksimalkan belajarnya, mainnya, dapat pengalamannya, networkingnya ya. Jadi biar nanti pas pulang udah siap semuanya luar dalam ya untuk berbagi di Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya pertanyaan di kolom komentar sudah habis, jadi saya akan memberikan kesempatan untuk siapa saja di sini yang ingin bertanya secara langsung. Boleh langsung raise hand atau membuka mikrofonnya, boleh langsung bertanya. Apakah ada? Oke, bagaimana? Kak Suci itu tepuk tangan ingin bertanya atau bagaimana? Oh, bukan ya. Oke. Oke. Ya, oh Kak Suci mau bertanya ya? Oke, baik. Silahkan Kak Suci untuk bertanya langsung. Oke, terima kasih Kak Armi. Mungkin saya mau bertanya ke Kak Adiba. Biasanya ini kan anak-anak mau mau mencoba beasiswa itu berawal dari writing essay dulu ya. Mereka menulis essay di awal terlebih dahulu. Nah, kebiasaan anak-anak apa yang sering terjadi, maksudnya kesalahan apa yang sering terjadi saat penulisan essay untuk pemula gitu. Kesalahan yang sering terjadi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Suci. Iya, Ya. tadi sebenarnya sudah sempat diberitahu sama Kak ya. Jadi biasanya kalau esai yang pertama kali menulis itu biasanya kebanyakan tuh cuma nulis seperti apa yang ada di CV. Jadi benar-benar apa pengalaman tuh kayak ditulis dulu saya gini, dirunutin kayak gitu. Padahal itu harusnya jadi cerita. Jadi cari aja pengalaman yang relevan sama program yang kita pengen ambil. Kalau saya dulu kan TESOL ya, MI in TESOL. Jadi saya ngambil pengalaman kerja, pengalaman kuliah, dan juga pengalaman sosial yang berkaitan sama teaching English gitu. Dan itu lebih baik. Saya juga banyak review essay, dan yang biasa saya kurang selain itu juga belum banyak data yang support. Dan itu butuh banget kayak gitu. Misalkan saya pernah melakukan teacher training atau pernah ngelakuin TOEFL ITP workshop. Nah itu perlu dilihat resultnya gimana. Seberapa banyak kayak kepuasannya atau berapa yang dapat reach target score-nya, semacam itu. Ya, jadi harus ada kuantitas atau data dari
apa yang udah pernah kita lakukan. Atau bisa juga data dari survei atau riset gitu. Waktu saya ngomongin tentang maksudnya teaching English yang masih belum menjangkau banyak kalangan. Terus saya dapat survei dari IF yang menyatakan hal demikian gitu. Kalau misalnya di Jakarta, nilai proficiency anak-anak Jakarta itu hijau, bagus. Saya lupa berapa nilainya, tapi kalau misalkan selain itu tuh kuning, jadi medium, mengkhawatirkan. Berarti itu bisa ditaruh juga. Intinya jangan lupa jangan cuma ngelis aja, dan selalu support sama quantity ya, jadi ada datanya, ada results-nya. Itu akan bikin esai kalian tuh solid, sangat solid, dan kayak you did it, that's the result kayak gitu. Itu mungkin banyak beberapa hal yang bisa dijadikan konsiderasi ketika nulis esai. Dan mungkin yang terakhir tuh logisnya ya, banyak juga ada dari paragraf satu paragraf lain tuh kayak nggak nyambung. Jadi itu kayak cerita masing-masing. Padahal itu harus nyambung dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Mungkin bisa pakai burger tadi, introduction, isi, terus habis itu conclusion. Nulis dulu, kemudian mau cari sampel silahkan. Tapi memang silahkan brainstorming dulu apa yang mau kita tulis, biar nanti nggak keikutan dari apa yang orang lain tulis, gitu ya. Semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Adiba ya atas jawabannya. Yang penting esainya harus ada guidance-nya ya, strukturnya terstruktur, dan juga harus ada kredibilitasnya begitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Terakhir mungkin. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Kak Rizka nih ya. Kalau terkadang teman-teman, saya pernah dengar dari teman-teman gitu ya, yang waktu dulu S1 itu, untuk ikut program exchange seperti itu pasti membutuhkan modal begitu. Apalagi harus tes bahasa Inggris dan lain sebagainya. Walaupun semuanya fully funded, pasti bekal dong ke sana, masa nggak bekal sama sekali gitu kan. Dan dilemanya adalah ketika masih S1 kan nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Nah terus gimana nih Kak, biar tetap termotivasi, biar kuat gitu ngumpulin modal-modalnya. Oke, boleh silahkan Kak Rizka. Makasih Kak atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk program Regret ya, paling uang yang bakalan dikeluarin itu yang pertama untuk TOEFL-nya. Predictions, likely kalau Ugrade masih terima prediction, jadi kalian bisa ambil dari kampusnya, kan biasanya ada ya, TUTEP atau memang Test of English Proficiency di kampus, jadi itu bisa dipakai. Jadi nggak harus ITP yang sampai 500 ribuan. Jadi luckily that for Ugrade. Nah, terus itu paling keluarnya di situ sama untuk translations, untuk menerjemahkan kayak dokumen resmi, kayak transkrip kalian harus dalam bahasa Inggris kayak gitu. Nah, paling keluar uangnya itu, dan saat sudah diterima, selama proses itu ada medical check up. Nah, itu tuh yang lumayan cost-nya lumayan ya kayak gitu. Kayak medical check up full itu cukup lumayan kayak gitu. Selebihnya itu bakalan benar-benar fully funded, selama kalian bisa manage money, is gonna be fine kayak gitu, is gonna be good, selama di sana is enough kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya gimana ya cara motivasi nih biar bisa nge-cover yang sebelum berangkat nih pengeluarannya apa aja. Nah, itu kalian bisa kerja, kalau saya dulu sambil kuliah sambil kerja kayak gitu, jadi kayak kuliah misalnya dari jam 7 sampai jam 12, terus kerja 12 sampai jam 9 malam kayak gitu. Jadi benar-benar kayak mungkin dapat uang dari situ gitu. Banyak kerja sambilan, terutama kalau jurusan pendidikan mungkin bisa kayak ngajar les atau ngasih privat. Itu lumayan banget ya untuk menambah, dan sebenarnya itu juga bisa kalian masukin di CV kalian, gimana kayak kalian manage antara kalian tetap harus kuliah, terus kalian harus kerja, terus juga ikut volunteering misalnya. Itu bakalan jadi plus point. Jadi mereka kalau ternyata anak ini nih tahu nih cara manage waktu yang baik gimana, dan tahu prioritasnya yang baik gimana. Jadi kayak jangan patah semangat, karena grant atau yang tadi kayak Kak Adiba bilang itu sebenarnya kita disebutnya grantnya itu sangat banyak, kayak mungkin kalau kalian kalkulasikan itu sangat-sangat banyak, kayak dari tiket dari misalnya dari kota asal ke interview ke Jakarta, terus balik lagi IBT-nya TOEFL, kalau misalnya ke Amerika kan pakai TOEFL IBT itu mereka bayar semuanya, visa dan sebagainya itu di cover full. Jadi dan sampai di sana semuanya itu bakalan full banget. Jadi kayak
bersakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang kemudian ya, untuk nikmatin siap. pengalaman dan juga Oke. luar biasa banget nih. Jadi semangat terus teman-teman. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Ya, makasih banyak Kak Rizka. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberi semangat ke teman-teman semua ya untuk melanjutkan mimpi-mimpinya meraih beasiswanya. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah menyaksikan pematerian yang luar biasa dari Kak Adibah, Kak Rizka dan juga Kak Nanak ya. Dan pertanyaannya juga mudah-mudahan bisa sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi para peserta semuanya dan bisa membantu para peserta untuk menggapai mimpinya, terutama dalam menggapai beasiswa Fulbright. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi surveinya juga ya. Dan PowerPoint dari Kak Nanak juga sudah dibagikan. Jadi mohon di-download agar teman-teman nanti bisa membaca setelah selesai webinar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada para pemateri kita dan juga para peserta yang sudah sangat aktif sekali memberikan pertanyaan. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Armi. Terima kasih juga untuk 3 pemateri hebat kita pada hari ini. Teman-teman boleh tepuk tangan semua. Wow, luar biasa. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga ini bisa jadi bekal kita untuk kedepannya meraih beasiswa keinginan kita. Dan semoga juga teman-teman bisa lolos beasiswa yang diinginkan. Kayak gitu. Nah, oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.